Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghfirna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad subuh Masjid Jami Nurul Falah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati para penasihat DKM Masjid Nurul Falah, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah, Ustaz Us beserta seluruh jajarannya yang kami hormati, para asatidz yang hadir bersama-sama kita, Ustaz Ahmad Dasuki, Ustaz Imam, Ustaz Abdul Hamid, juga para asatidz yang lainnya yang mohon maaf tidak kami sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada para guru, para tokoh masyarakat lainnya. Para jamaah pengajian Ahad subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahnya, dan ketika itu di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat sedang mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh sahabat Nabi Sayyidina Zaid bin Thabit. Ketika lagi asik-asik ngaji, dengerin hadis-hadis yang disampaikan sama Sayyidina Zaid bin Thabit, saat itu ada tamu datang ke rumah Nabi bawa daging. Datang ke rumah Nabi bawa daging. Saat itu sahabat-sahabat ahlu sufah namanya, yang sedang duduk belajar dengerin hadis Nabi dari Sayyidina Zaid, bilang sama Sayyidina Zaid, wahai Zaid, datang ke Nabi minta daging. Kita kan udah lama banget kagak makan daging. Terakhir makan daging pas lagi Idul Adha. Itu cuma kebagian dikit banget, yang korbannya dikit, kebagiannya dikit. Bahasa kita itu ya, jangan disamain sahabat begitu, jangan. Itu bahasa kita. Pada saat itu sahabat-sahabat bilang sama Sayyidina Zaid, inna lam na'kulil lahma munzu kada wa kada. Zaid, sono kita lu makan dekat sama Nabi, samperin Nabi, minta daging buat kita. Kita nih udah lama kagak makan daging. Kalau karang 12.000 bisa makan daging Padang.
golongan ahlu sufah, Bu. Ahlu sufah itu ahli sufi yang mana dia itu kagak kerja, hidupnya berzikir, ngaji, adanya di masjid aja. Ahlu sufah. Akhirnya Sayyidina Zaid berangkat menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas lagi Sayyidina Zaid masuk ke rumah Nabi, ini sahabat ngomongin Sayyidina Zaid, Bu. Zaid begini, Zaid begini, Zaid begini. Di dalam Sayyidina Zaid ngomong sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, para sahabat ngelihat tadi ada tamu yang datang ke rumahmu bawa daging. Boleh kali dibagi dikit, mau pada minta, udah lama gak makan daging. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, udah bilangin, barusan dia udah pada habis makan daging. Barusan udah pada habis makan daging. Dah, aku usah pakai saya bagi, mereka udah pada habis makan daging. Sayyidina Zaid keluar, disampaikan, kata Nabi, lu udah pada makan daging, ngapain pakai minta daging? Lah, belum. Coba bilang lagi sama Nabi, kagak percaya. Belum makan daging. Baik lagi Sayyidina Zaid masuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, mereka udah pada makan daging. Sayyidina Zaid keluar lagi nyampein. Dijawab lagi, belum makan daging. 3 kali bolak-balik Sayyidina Zaid sampaikan sama Nabi, mereka udah makan daging. Akhirnya sahabat-sahabat pada saat itu yang minta daging, yang dikata sama Nabi udah makan daging, datang. Faqamu fadakhalu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bangun, mereka langsung masuk ke rumah Nabi, mereka nyampein kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kami belum makan daging. Kami belum makan daging. Kata Nabi, udah makan daging. Lagi tadi Sayyidina Zaid masuk ke rumah saya, kalian makan daging. Kalau gak percaya, coba kalian ngeludah, pasti ludah kalian ada darahnya. Mereka meludah, benar. Yang keluar dari mulutnya, air ludahnya berwarna merah seperti darah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwasanya mereka sudah makan daging saudaranya, yaitu dagingnya Sayyidina Zaid, karena mereka membicarakan Sayyidina Zaid ketika Sayyidina Zaid menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah sepenggal kisah yang terjadi zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang satu perbuatan yang namanya ghibah. Apa itu ghibah? Ngomongin orang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Laila usriya bi ila samai marartu biqaumin yuqa al-lahmu min junubihim thumma yalqamunahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika aku sedang melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj, ketika aku sedang naik ke atas langit, marartu, aku bertemu biqaumin, dengan satu kaumin, yuqta'ul lahmu, yang memotong daging, min janubihim, dari pinggangnya, dari perutnya, summa yalqamunahu, kemudian disuap itu daging dari badannya sendiri. Summa yuqalu lahum, ketika Nabi melihat kaum itu sedang makan daging tersebut, mereka diperintahkan sama orang, sama makhluk Allah yang ada di situ, kulu ma kuntum ta'kuluna min lahmi akhikum. Udah makan daging yang udah kamu makan di dunia dari daging saudaramu yang sekarang ada dalam perutmu. Makan itu, makan.
Fakultu, Nabi SAW kemudian bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, man haula, siapa mereka itu ya Jibril? Qala, malaikat Jibril pun menjawab, haulai ummatika alhammazuna allamazuna. Mereka adalah umatmu yang suka menjelek-jelekan saudaranya, yang suka menghinakan saudaranya, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Ngejelekin orang secara terang-terangan sama ngejelekin orang secara diam-diam sama, nanti di akhirat disuruh motong dagingnya sendiri, kemudian disuruh makan dagingnya sendiri. Kan kita tahu ya, ketika Nabi SAW melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj, saat itu Nabi SAW diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana keindahan surga, bagaimana dengan yang ada di neraka. Kemudian salah satu yang dilihat oleh Nabi SAW pada saat itu adalah orang-orang yang di dunianya suka menjelek-jelekan orang lain, suka menghina orang lain, tetapi dia tidak memohon ridho sebelum dia meninggal. Nih bentar lagi puasa nih, betul. Mudah-mudahan kita sehat afiat, bisa masuk bulan Ramadan, bisa ibadah di bulan Ramadan. Allah panjangin umur kita, Allah barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami bisa masuk ibadah di bulan suci Ramadan. Puasa, saya nanya Bu, kalau puasa ngomongin orang batal apa kagak? Kata siapa? Puasa ngomongin orang batal apa kagak? Lah tadi batal, sekarang enggak. Jadi puasa ngomongin orang batal apa kagak? Kagak batal puasanya, tapi batal pahalanya. Nabi SAW bersabda, arbaun, ada 4 perkara. Yuftir nasaim, bikin batal pahala orang yang puasa. Yudkitnal wudu, bikin batal pahala orang yang udah punya wudu. Wa yahdi minal amal, dan dia menghadiahkan pahala buat orang lain, menyia-nyiakan pahala dari amal perbuatan yang dia lakukan. Jadi ada 4 perkara nih yang bikin pahala puasa jadi batal. Apa 4 perkara itu? Al-ghibatu, nomor 1 ghibah, ngomongin orang. Wal kadhib, yang kedua goroh. Insya Allah orang sini kagak apa namanya, paham semua ya goroh ya? Apa? Akwa. Yang ketiga namimah, tukang adu, adu domba. Bukan domba diadu-adu, ngomong sama yang ini begini, ngomong sama yang itu begitu, biar satu sama lain yang tadinya akur-akur jadi pada berantem. Itu perbuatan namimah. Dan ini bikin batal pahala orang yang berpuasa. Dan yang keempat, wan nadru ila mahasinil mar'ati allati lam yahillul lahu an-nazru ilaiha. Yang nomor 4, memandang kepada kecantikannya perempuan yang mana dia tidak boleh memandangnya. Yang ibu-ibu juga memandang kepada
ketampanan ataupun aurat dari seorang laki-laki di mana itu tidak halal baginya, itu akan menghilangkan pahala puasa. Maka insya Allah kalau kita puasa ngerti dah sama hal-hal yang membatalkan puasa. Makan batal nggak puasa? Makan batal puasa nggak? Makan nggak batal puasanya kalau lupa. Makan puasa batal. Minum puasa batal. Kalau minumnya dari hidung batal nggak puasanya? Batal. Minumnya dari kuping batal nggak puasanya? Batal. Minumnya mohon maaf dari lubang belakang. Apa tuh lubang belakang? Dari anus, dari dubur, batal nggak puasanya? Dulu lagi ngaji, saya kagak ngerti kata guru saya, orang kalau kentut di dalam air puasanya batal. Saya mencoba untuk menggambarkan dalam pikiran saya gimana orang kentut dalam air bikin puasa jadi batal. Akhirnya dijelaskan sama teman saya, kalau kentut itu kita ngeluarin angin, kemudian habis kentut itu pantatnya masuk lagi ke dalam. Makanya kalau orang kentut dalam air ngebatalin puasa. Ada yang bertanya, Ustaz, kan itu mah dari bawah. Kalau dari mulut urut batal puasanya. Dari hidung urut batal puasanya. Dari kuping urut batal puasanya. Lah ini dari pantat gimana ceritanya batal? Yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke lubang terbuka dalam tubuh, makan, minum ataupun masukin cairan atau benda lain. Dulu kita lagi zaman corona, asal mau jalan-jalan disuruh ngapain tuh? Suep ya? Suruh ngapain? Suruh suep tuh kita tuh. Hidung kita dikilik-kilik. Hidung kita dikilik-kilik. Kemudian sampelnya dimasukin ke lab. Ini ada coronanya kagak? Oh kagak ada coronanya. Boleh jalan-jalan. Disuep dulu ya, bayar dulu ya. 2020, 2021 sampai 2022 asal mau kemana-mana disuep dulu. Dulu kita 2020 saya ke masjid atau tempat saya berkegiatan, itu masjid saya kagak pernah nutup, masjid orang-orang nutup, masjid saya kagak nutup, Jumatan jalan terus. Akhirnya malam-malam habis taraweh, RW bilang, Ustaz, masjid kita gara-gara kagak pernah nutup, salah satu pengurusnya kudu disuep. Kalau seandainya pengurus yang disuepnya ini ternyata dia ada coronanya, terdampak virus COVID, maka masjid kita suruh tutup, kagak boleh buka dulu. Tapi kalau seandainya pengurusnya yang disuep itu bersih, maka boleh lanjutin kegiatan. Ketua DKM udah tua Ustaz, kalau dikilik-kilik takutnya ada aja penyakitnya, disangkanya kena corona. Ustaz aja ya besok ya yang masih mudaan disuruh untuk disuep. Itu malam taraweh disuruh suepnya siang-siang puasa. Saya bilang sama Pak RW, Pak RW, kalau seandainya saya dikilik-kilik hidungnya puasa saya batal, Pak RW mau nanggung dosanya. Lah emang batal Ustaz? Batal. Kan bukan makan, bukan minum, cuma dimasukin apa tuh namanya itu? Itu dah pokoknya dimasukin ke hidung. Dalam kata dimasukinnya? Dalam. Sebelum dicolok saya lihat jarumnya dari telunjuk sampai sini tuh jarumnya tuh. Lah pas masuk cuma tinggal jari orang doang tuh yang masukin, yang masih ada di luar hidung. Sisanya masuk semua ke dalam hidung. Coba itu. Apa yang berasa banget itu. Akhirnya pada saat itu, udah Bang RW aja sono, kalau saatnya mau batal sama puasanya. Kalau mau, malam saya mau. Kalau siang, saya kalau mau.
Akhirnya kagak jadi digitu-gituin. Bang Era ngomong itu sama lurah nyerah. Ustaz disuruh batal katanya puasanya. Kagak boleh. Akhirnya kegiatan masjid tetap jalan. Cuma yang saya pengen sampai di sini, mau itu makan, mau itu minum, memasukkan sesuatu sampai jauh, maka itu batalin daripada puasanya. Masukin sesuatu ke lubang terbuka. Kalau itu mah kita udah ngerti dah, yang namanya hal-hal yang membatalkan puasa, insya Allah udah ngerti. Maka tinggal kita kencengin apa? Sesuatu yang bisa membatalkan puasa, kita kudu pahamin. Jangan sampai makannya kita bisa tahan, minumnya kita bisa tahan. Hal-hal yang membatalkan puasa bisa kita tahan, tetapi kita tanpa sadar melakukan hal-hal yang bisa bikin pahala puasa batal. Enak gak puasanya sah tapi kagak ada puasa, kagak ada pahalanya? Kagak enak. Kerja capek, giliran sebulan waktunya orang-orang gajian, kita kagak. Kata bos, lu kerjanya banyak melanturnya. Lah sama sih juga capek, kagak. Lu mau udah habis gajinya gara-gara kerjanya kagak beres. Bulan ini gak ada gajinya. Nah, capek. Kata Nabi SAW, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang puasa tapi gak dapat apa-apa dari puasanya, melainkan hanya menahan haus dan lapar saja. Gak dapat pahala buat puasa. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan dalam satu kisah bahwasanya ada seorang perempuan datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama Nabi ada istrinya Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah pas perempuan itu pulang ngomong, kedengeran sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Siti Aisyah, ma'aksoroha, ya Allah, itu perempuan cebol banget. Itu perempuan pendek banget. Ternyata ada ya perempuan sependek itu. Bahasanya begitu kalau bahasa Indonesianya. Cuma berbunga, di situ cuma ada Nabi ngomong, itu perempuan pendek banget. Itu perempuan pendek banget. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, igtabatiha, wahai istriku, igtabatiha, kau sudah gibah kepadanya. Kemudian Siti Aisyah pada saat itu bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qultu illa ma fiha. Ya Rasul, saya kan kagak ngomongin apa-apa, yang saya cuma ngomongin apa yang emang ada pada diri dia. Kan emang benar dia emang pendek. Saya cuma ngomong kalau dia pendek, kan emang benar dia pendek. Saya kagak ngomongin yang lain, yang saya omongin emang yang kelihatan dia itu pendek. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zakarti akbaha ma fiha. Engkau menyebutkan sesuatu yang kurang yang ada pada dirinya. Engkau menyebutkan sesuatu yang emang ada pada dirinya, tapi itu adalah sesuatu kekurangan yang ada pada diri perempuan tersebut. Maka yang namanya ghibah itu adalah sesuatu yang emang ada pada orang tersebut, tapi orang tersebut kalau diomongin kagak mau. Orang tersebut kalau diomongin hal tersebut dia nggak suka. Orang tersebut kalau sesuatunya itu disebut dia kagak ridho, dia nggak suka, dia nggak pengen itu disebut-sebut. Maka kita sampaikan itu kepada orang lain, itu adalah perbuatan ghibah.
Jadi kalau yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang benar, itu ghibah. Kalau yang kita sampaikan sesuatu yang kagak benar, itu fitnah. Kita omongin orang lain, emang benar itu ada pada diri orang tersebut, itu namanya ghibah. Kita sampaikan kepada orang lain sesuatu yang kagak benar tentang orang yang kita omongin, itu adalah perbuatan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ghibah kagak nyampe ngebunuh orang, tetapi makan daging orang. Serem kan? Bunuh, habis bunuh udah fitnah. Fitnah. Habis bunuh udah fitnah tuh kayak begitu. Tapi kalau ghibah, orangnya kagak dibunuh, cuma daging orang dipocel-pocelin dia makan. Sereman mana kelihatan itu? Daging orang, orangnya masih hidup, dipocelin, dimakan di hadapan orangnya. Coba itu sereman mana, Pak? Kalau kita nonton film-film horor, satu filmnya pembunuhan kayak gitu, bahkan pembunuhan nggak dilihatin, cuma ngebunuh doang. Yang satu ditampilin apa? Orang lagi nyayat-nyayat daging orang, kemudian dia makan. Yang disayat-sayat dagingnya masih hidup, orangnya masih hidup. Serem kan itu? Itu yang dilakuin sama orang yang suka ngomongin orang lain. Makanya, ayo berhenti dah. Jangan suka ngomongin orang. Gibah. Kalau emang kita keselipetan, ibu-ibu lagi belanja ke tukang sayur, ketemu sama temennya lagi kepengen ngobrol sama temennya, tiba-tiba ada omongan yang menjadi bahan gibah. Awalnya udah kesebutan, keinginan daripada orang yang gibah seperti makan daging saudaranya, maka buru-buru istighfar. Habis itu ambil HP, WA sama orang yang tadi keserimpetan omongannya tentang dia. Maafin gua ya kalau gua ada salah. Kata yang di WA, ini orang apa ini tiba-tiba minta maaf. Lebaran belum, jangan kata lebaran, puasa belum. Lu ngapa? Tiba-tiba minta maaf. Kagak, ini gua mau puasa, gua minta maaf kalau gua ada salah. Nama apa langsung buru-buru. Jangan ampe itu kita punya kezaliman sama orang lain sampai dibawa mati. Nauzubillah min dzalik. Jangan ampe. Ingatkan ya, ada cerita di mana orang itu lagi dia berangkat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dihisab, amal solehnya lebih banyak daripada amal gak solehnya. Amal solehnya lebih berat daripada amal jeleknya. Akhirnya dia lagi melaksanakan perjalanan menuju surga, tiba-tiba diberhentiin. Kenapa diberhentiin? Ada orang yang di dunia pernah dia zalimin, belum kelar urusannya sampai dia mati. Akhirnya orang tersebut meminta pertanggungjawaban jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di dunia belum sempat diadili oleh pengadilan dunia, maka dia minta keadilan kepada Allah. Apa yang Allah lakukan saat itu? Allah memberikan pahala daripada orang ini kepada orang tersebut. Kalau satu, kalau banyak, kalau satu udah kelar, pahala kita kepocel dikit buat orang tersebut. Kalau banyak, sampai pahala kita habis, udah pahalanya habis, masih ada orang lain yang nuntut kita. Apa yang Allah berikan? Dosa orang yang nuntut tersebut diberikan kepada kita. Awalnya sedang melakukan perjalanan menuju surganya Allah, lalu gara-gara ada yang tiba-tiba di jalan nuntut, akhirnya kagak jadi masuk surga, belok masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Mau berangkat jalan-jalan ke Bandung, tiba-tiba belum nyampe Bandung bensinnya habis, merogoh kantong kagak ada duitnya. Ada duitnya, kagak ada barcode-nya untuk isi bensin. Karena isi bensin perlu pakai barcode deh.
Ya kan? Kagak jadi dah jalan-jalan begadang dah, muter balik aja dah, muter balik, bensinnya kagak cukup. Kita katanya mau jalan masuk ke surga, tiba-tiba gara-gara ada orang yang nuntut pertanggungan jawab daripada apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kagak jadi masuk surga. Malah kita mampir dulu ke neraka. Mudah-mudahan kagak jadi seperti itu. Amin. Amin. Ya Rabbal. Orang ahli ghibah sebelum ghibah dia taubat kepada Allah, minta ampunan dari orang-orang yang pernah dia ghibahin, mati. Disampaikan di kitab ini, dia adalah orang yang paling terakhir masuk neraka. Masuk surga. Ya, di sini dikatakan, ya, annaman ta'iban, annaman mata ta'iban minal ghibati kana akhiru may yadkhulul jannah. Orang yang sebelum mati taubat dari perbuatan ghibah, padahal selama hidup di dunia yang ghibah mulu, tapi dia pas sebelum mati dia taubat dari perbuatan ghibah, minta ampun sama Allah, minta maaf sama orang yang dia ghibahin. Disampaikan di sini bahwasanya dia itu orang yang terakhir masuk surga. Masuk surga tapi paling terakhir. Kenapa yang terakhir? Ghibahnya banyak, tapi akhirnya masih dia bisa taubat. Kemudian waman mata, dan siapa orang yang mati musirran alaiha, tapi dia masih tetap ghibah, karena awwalu man yadkhulun nar, dia itu adalah orang yang masuk neraka paling pertama. Yang masih mati, yang pas mati masih doyan ghibah, maka dia pertama orang yang masuk neraka. Yang dia hidupnya sempat ghibah, doyan ghibah, tapi sebelum mati dia sempat taubat, maka dia itu insya Allah masuk surga. Tapi masuk surganya paling terakhir. Kemarin kita ngomongin orang miskin, orang kaya. Yang miskin masuk surga duluan, yang kaya masuk surga belakangan. Nih, orang yang paling terakhir masuk surganya bukan orang kaya, tetapi yang terakhir masuk surganya orang yang di dunia tukang ghibah, tapi dia sebelum matinya sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bisa tahan tangannya melakukan perbuatan zalim, kagak suka mukul orang, kagak suka nyentil orang, kagak suka nyubit orang. Ada orang yang bisa tahan itu. Ada orang yang kakinya bisa tahan daripada menzalimi orang lain, gak pernah nendang orang, gak pernah nyelengkat orang, bukan pemain bola, agak pernah melakukan kezaliman dengan kakinya. Tapi banyak orang yang tergelincir gara-gara lidahnya. Tangannya selamat, kakinya selamat, tetapi mulutnya banyak yang kagak selamat. Maka dalam hal ini, kenapa kita, aktivitas kita, tangan udah istirahat dari ibadah, kaki udah istirahat dari ibadah, tapi lisan masih dianjurkan buat banyak-banyak ibadah meskipun kagak pakai gerakan tangan dan kaki, karena lidah banyak dosanya. Banyak orang yang gak selamat sama lidahnya. Makanya kita kelar capek ibadah sholat, kelar capek ibadah tangan, kelar capek ibadah kaki, ibadah lisannya jangan berhenti. Kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini saya mengingetin doang nih, bentar lagi mau puasa. Biar kita ingat-ingat, jangan sampai kita tergelincir sama perbuatan ghibah. Ingat, ghibah itu bukan selalu membicarakan kesalahannya orang lain. Ghibah juga itu termasuk diantaranya adalah orang-orang yang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, tetapi orang yang dibicarakan itu kagak suka sama sesuatu yang kita sampaikan, yang kita bicarakan. Itu juga adalah perbuatan ghibah. Wailul likulli humazatil lumazah.
wail, celaka. Buat orang yang humazah, buat orang yang lumazah. Siapa orang yang humazah lumazah? Orang yang suka menjelek-jelekin orang lain, baik itu secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ya, itu namanya humazatil lumazah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wail, dua-duanya celaka. Yang di depan orangnya langsung celaka, yang di belakang orang lain celaka. Ya, paling ringan celakanya pahala kita habis sia-sia diberikan kepada orang yang kita omongin. Maka mudah-mudahan ini jadi tambahan nasihat, pengingat buat kita yang sebentar lagi akan masuk ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah berkahi umur kita, bisa sampai ibadah di bulan suci Ramadan. Ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul hadi wal muwaffiq ilal haqq wa ilal thariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan kajian subuh yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Nur Mahmudin SPDI dengan materi hadis Nabi tentang ghibah, dan begitu detail penjelasannya tentang ghibah ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dapat menghindari daripada ghibah tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah hadirin jamaah taklim kajian subuh Masjid Jami Nurul Falah, sebagaimana tadi awal disampaikan bahwa khusus kajian subuh ini tidak ada tanya jawab. Jadi tidak ada tanya jawab, mohon dimaklum karena selesai acara ini akan ada kegiatan rapat kerja pengurus DKM Masjid Jami Nurul Falah. Mungkin pertemuan berikutnya ditampung pertanyaannya. Untuk selanjutnya kami sampaikan bahwa taklim rutin kita, walaupun nanti ketika bulan suci Ramadan itu tetap taklim subuh tidak libur, tetap ada kajian subuh, kecuali ada taklim gabungan itu kita biasanya bergabung sebagaimana jadwal yang sudah kita tentukan. Adapun selanjutnya yaitu informasi khas taklim ba'da subuh pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hamid, dan penutup atau doa akan dipimpin oleh guru kita kepada